Subdim pada Sudit Kurikulum, ada Pak Dr. Zulkifli, sama Mas Arif Ridho. Tapi sepertinya Mas Arif Ridho tadi masih memulai jasa, Prof. Masih ada beberapa yang harus diselesaikan. Kemudian tentu teman-teman di Subdit Kurikulum dan yang saya hormati Bapak Ibu semua, ini perwakilan RA dari seluruh Indonesia. Ada yang dari IGRA, dari KKRA, dari kepala, dari guru pencampur, Prof. Gitu ya. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita bersama di Jakarta. Salam dan tercurahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ses izin melaporkan, maupun tadi sudah saya diskusi sekilas bahwa kegiatan ini memang kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman RA, gitu ya. Memang KSKK sudah cukup lama, Prof, tidak mengundang teman-teman RA, ya. Apalagi mungkin tahun ini ya Bapak Ibu maklumi, ibu-ibu semua sih kalau RA, Prof. Ya, ya situasi anggaran sih teman-teman semua ya, efisiensi, jadi memang kita agak lumayan ya. Saya ini sudah mengalokasikan sudah tahun ini kegiatan dari awal. Dan memang ketika ada pemangkasan ya mau tidak mau memang semua kegeser. Dan pas relaksasi ya saya muncul lagi, Prof. Ada tagihan sebenarnya, Prof, di Renfra juga di RPJMN, Prof, terkait dengan RA ini sebenarnya. Tetapi memang saya lihat di Pendis kan lebih banyak di GTK. Tagihan ini muncul saya lihat ternyata diperkuat di Direktorat GTK Madrasah sebenarnya. Tetapi di KSKK itu akan muncul, Prof, tetap, Prof. Jadi kelembagaannya semua itu kemarin juga BPKP muncul, Prof. Tagihan dari BPKP, bahkan yang temuan BPK 2022 itu salah satunya juga RA, Prof. Gitu, jadi muncul, Prof, sebenarnya. Tapi ya mungkin ini Ibu dia juga kemarin nanya, ini kegiatan apa? Gitu ya. Dan saya jelaskan beberapa hal, Prof. Karena juga di bulan kemarin juga Menko banyak undang kita terkait dengan yang perencanaan penganggaran, Prof. Itu untuk RA, Prof. Ya, di situ dalilnya kan baik wajar 13 tahun maupun PAUD HI-nya. Jadi sebenarnya satu paket lah gitu ya. Jadi banyak tagihan sebenarnya. Terutama isunya kan PAUD, Prof, sebenarnya. Dia memberikan anak usia dini. Nah, jadi memang teman-teman mohon dimaklumi ya, makanya kami coba mengundang teman-teman hari ini. Izin, Prof, sebenarnya kami ingin banyak mendengar lah gitu ya dari teman-teman RA ini, perwakilan lah, paling tidak walaupun hanya satu provinsi, paling tidak tentu akan banyak ragam yang disampaikan oleh teman-teman semua yang se-Indonesia. Tentunya kami ingin mendengarkan tentu kondisi RA maupun tentu kalau bicara regulasi kan pendidikan anak usia dini, apalagi tentu kalau tema memang pendidikan anak usia dini holistik integratif ya. Yang ini juga tagihannya juga cukup kencang, Prof. Jadi Menko itu nagih ke kita berapa RA yang sudah menyelenggarakan PAUD HI itu. Jadi PAUD HI ini kan bicara tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dininya untuk holistik integratif karena melibatkan lintas sektoral gitu. Ini sebenarnya di situ. Sementara kemarin GTK sudah mengesahkan sebenarnya. GTK sudah mengesahkan termasuk izin juknis gitu ya. Ini izin, Prof. Jadi memang ini sedang kami coba ini. Insya Allah kami menghadirkan narasumber besok itu dari Puskurja, dari Pusat Kurikulum dan Pengajaran Kemendikbudristek. Tentu kami ingin mendengarkan perspektif teman-teman Puskur tentang pendidikan anak usia dini. Jadi nanti teman-teman bisa berdiskusi narasumber. Kemudian ada narasumber dari Menko PMK yang memang kebetulan PIC-nya terkait dengan PAUD HI, Prof. Jadi sengaja tentu kami juga nanti ingin mendapatkan masukan dan apa sih yang harus kami lakukan nanti di Direktur KSKK. Tetapi tentu kalau saya pasti fokusnya di kurikulum, Prof, gitu ya. Dari sisi kurikulum apa yang harus saya lakukan gitu ya. Saya kira itu sih pengantar, Prof, terkait dengan kegiatan selama 3 hari ini. Kami sedang menyiapkan tim kecil, Prof, juga bersamaan nanti. Selain tentu dari narasumber, nanti tim kecil inilah yang akan merangkum dan meramu, Prof. Gitu. Karena kebetulan kan saya punya tim pengembang kurikulum tingkat nasional yang selama ini membersamai kami. Jadi ada nanti yang sedang kami siapkan sih sebenarnya. Tentu perspektif kurikulum ya teman-teman semua. Saya kira itu, Prof, yang bisa kami laporkan. Mohon berkenan tentu memberikan arahan kepada kami semua sekaligus membuka secara resmi
kegiatan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan oleh Sesdirjen Pendidikan Islam kepada Bapak Profesor Dr. M. Askal Salim EGP, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Subdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah di Jakarta. Yang saya hormati juga Kasubdit di Subdit Kurikulum dan Evaluasi ini, serta yang saya hormati, saya banggakan ibu-ibu beserta kegiatan workshop atau pendampingan ya, implementasi PAUD holistik integratif. Pesertanya ini berasal dari berbagai unsur, baik dari Agra sendiri, dari representasi wilayah ya, tadi disebutkan ada 34 semua provinsi, dan juga yang pastinya ini adalah sebagian besar kalau bukan ibu gurunya ya kepala sekolahnya gitu kan, kepala madrasahnya atau kepala PAUD. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit bahwa kegiatan ini sedianya tidak pernah ada gitu kan, di tahun 2025 ya, karena sudah dicoret, sudah hilang dari peredaran. Tapi alhamdulillah ternyata Pak Kasubdit masih punya rasa belas asing gitu ya, sehingga dimunculkan kembali, muncul kembali dalam anggarannya gitu ya. Betul ya, bisa jadi kalau kemarin itu sudah dipangkas tiba-tiba lupa gitu kan, sudah tahun depan baru gitu. Nah memang ini adalah agenda kita juga yang memperhatikan bagaimana 13 tahun wajib belajar itu ya. Kita memulainya dari pra-ibtidaiyah atau pra-SD, dan karena dia merupakan pendidikan di awal ya, pendidikan pra-sekolah ya, maka ini adalah suatu fondasi yang sangat relevan, sangat fundamental untuk penguatan pendidikan di jenjang berikutnya ya, di tingkat dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Dan kalau kita melihat bagaimana perhatian pemerintah ya, hari ini pemerintah begitu concern kepada pengembangan sumber daya manusia sejak dini ya. Dan kita amati bahwa program pemerintah terkait dengan masalah gizi ya, makanan bergizi gratis, juga cek kesehatan. Ini cek kesehatan ini kan penting sekali ya, sebab yang kita hadapi hari ini itu tantangannya luar biasa ya. Bukan bicara soal teknologi di mana anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun ini belum begitu peka, begitu aktif, tapi di sekeliling gedung atau kompleks RA ya, atau sekolah ataupun madrasah itu banyak sekali penjual-penjual, pedagang-pedagang yang mencoba menarik perhatian para peserta didik kita. Bayangkan kalau mereka itu di usianya yang sangat dini ya, mungkin menjelang 5 tahun atau maksimal 6 tahun, itu mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat ya, siap saji. Ya kita tahu lah yang banyak zat pengawetnya, zat pemanisnya, ya kan? Itu makanan-makanan yang kita nggak pernah juga mengecek gitu kan, bahwa pedagang-pedagang yang datang itu apakah betul mereka sudah mendapatkan apa ya, standarisasi kesehatan gitu kan, atau halal atau thayyiban gitu kan, itu nggak pernah ada gitu kan. Dan ini tidak hanya
tingkat PAUD tapi juga sampai SD SMP gitu ya. Ya lebih parah memang di SD terutama ya. Tapi kebiasaan itu terbentuk ya dari PAUD ini gitu. Saat-saat mulai tahu bagaimana jajan gitu kan, lihat temennya jajan dikasih uang 2.000, 3.000 misalnya berangkat gitu kan, ya pengen juga jajan. Disitulah mulai gitu. Nah di sini maka program pemerintah melalui makanan bergizi gratis ini adalah sebuah jawaban ya, agar kita memperhatikan kesehatan pertumbuhan anak didik kita. Nah, saya berbahagia kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya tujuan dan sasaran PAUD holistik integratif itu adalah menghadirkan anak-anak usia dini, usia balita lah ya, sampai maksimal 6 tahun. Itu adalah anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang ceria, dan anak yang berakhlak mulia. Memang kalau kita bicara soal Kementerian Agama, ya berakhlak mulia. Tapi bagaimana mau bisa berakhlak mulia, gitu kan? Kalau ternyata tingkat kecerdasannya, tingkat kesehatannya juga bermasalah. Gitu. Ya, kalau sudah sakit-sakitan, ya susah juga kan, gitu. Mau diajarkan hal-hal yang sifatnya sophisticated, yang untuk sensorinya, ya dibangun etikanya, itu kan berat. Maka guru dalam hal ini PAUD ya, RA ini menjadi sangat vital sekali dan pekerjaannya luar biasa berat. Kita tahu bagaimana menghadapi murid yang lebih usianya muda ya dibanding yang sudah dewasa ya. Apalagi kalau ngajar S3 gitu kan. Saya ngajar S3 misalnya udah lebih gampang gitu kan. Saya nggak kebayang saya profesor disuruh ngajar anak RA. Ada yang tidak ingat, nyerah duluan saya. Udah, saya bilang kalah deh gitu, guru besarnya lewat gitu kan. Tantangannya sederhana aja, 2 jam dengan anak RA. Wah, udah. Nah ini makanya kita juga lagi memikirkan Pak Kasubdit ya, nanti untuk pengabdian masyarakat itu gimana guru-guru itu bisa datang ke madrasah itu, ya kan? Profesor-profesor juga gitu kan, bisa nggak gitu kan ya, menurunkan level teoritisnya bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi itu ke bahasa yang sangat sederhana dan sehari-hari gitu kan. Nah ini dia, jadi walaupun di sini kita bicara konsep holistik integratif gitu kan, yang nggak dipahami oleh anak-anak RA itu, tapi ya kita kemudian bisa mencoba menuangkannya pada level yang sederhana ya. Nah 4 aspek inilah anak yang kita mau siapkan itu, anak sehat, anak cerdas, anak ceria, berakhlak mulia. Ini menjadi modal besar kita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang nanti masuk ke era lebih menantang, era globalisasi itu di masa-masa yang akan datang ya. Ini Indonesia Emas tuh tinggal berapa tahun lagi? 2045. Hari ini 20 tahun lagi, 20 tahun itu nggak lama ya, nggak lama itu ya. Ya kita lihat ke depannya lama gitu. Coba kita lihat 20 tahun ke belakang yang lalu, kita tuh siapa 20 tahun yang lalu gitu ya. Kayaknya sebentar sekali gitu. Loh sudah lewat 20 tahun ya gitu. Jadi 20 tahun itu sebentar. Makanya tugas dari ibu-ibu ini luar biasa hebat sekali gitu. Mempersiapkan anak-anak yang sehat, yang bergizi tadi. Mereka juga cerdas, tidak hanya ya sekedar memerasi literasi, tapi kecerdasan logika itu kan dibangun dengan sebuah dialog, dengan sebuah keteladanan ya, contoh-contoh sehari-hari yang baik, sehingga mereka bisa cerdas, ceria. Nah, ini lebih menantang lagi ya, karena memang sangat tidak sulit untuk mengukur bahwa seorang itu ceria hanya lihat dari mukanya saja, karena ada juga anak yang mukanya datar terus saja gitu kan. Ya namanya anak-anak kan tidak bisa kita pastikan ini sedang happy atau tidak happy. Ya memang kecenderungan kita juga sebagai Nusantara ya, bangsa Melayu ini kan tidak bisa ya umumnya ceria semuanya, senyum aja gitu. Padahal belum tentu senyum-senyum itu juga ceria ya. Di balik senyumnya itu tersimpan persoalan, banyak masalah gitu.
Dan yang keempat, aspek berakhlak mulia. Nah, mudah-mudahan ini aspek yang kita bisa isi, kita kontribusi ya. Yang pasti memang kalau diakui lah anak-anak madrasah itu pasti etikanya lebih baik ya. Lebih santun, lebih sopan kepada orang-orang ya, orang tua maupun sesama sebaya. Nah, ibu saya berbahagia. Kemudian ada aspek yang kita juga perlu perhatikan. Nanti saya yakin narasumber kita dari Kemenko PMK akan memaparkan lebih dalam ya. Saya hanya menyinggung sedikit saja terkait dengan holistik itu ya. Holistik itu kan menyangkut 3 aspek sebetulnya. Yang pertama adalah aspek kognitif, yang kedua aspek emosi sosial, dan yang ketiga adalah pengembangan fisik ya. Bagaimana fisik anak ini dibentuk, penting sekali. Nah, dalam hal aspek kognitif ini difokuskan kepada aktivitas yang berlangsung mulai sejak mereka masuk hadir ke RA ya, dalam tahun itu di lembaga itu sudah dimulai ya. Sejak turun dari kendaraan orang tuanya antarkan itu sudah mulai di situ bagaimana aktivitas mereka diamati apa yang terjadi, apa masih mampir dulu melihat kiri kanan atau langsung menuju pintu kelasnya atau menuju bertemu dengan gurunya. Nah, itu kan juga menjadi bagian yang tidak kalah penting untuk memperhatikan aktivitas-aktivitas itu. Kemudian pembelajaran yang inovatif, ini medianya ya. Memang ini hal yang tidak sama seragam karena setiap wilayah, setiap sekolah beda-beda kemampuannya ya, peralatannya. Ya, kita tidak terlalu lah, tapi setidaknya karena anak-anak ini generasi alfa ini kan anak-anak alfa kan ya, yang sekarang ini usianya 6 tahun ya. Kalau generasi beta kan baru lahir awal tahun ini ya. Generasi beta kelahiran tahun 2025, tapi generasi alfa itu kelahiran tahun 2012 sampai 2024. Mereka jelas sekali adalah digital ya, native. Mereka adalah orang-orang atau manusia-manusia yang sejak lahir, bahkan sebelum lahir pun sudah terpapar oleh kemajuan teknologi digital. Ibunya pada saat mengandung gitu kan, itu sudah memperdengarkan itu HP-nya ya, ada nasyid, ada sholawatan gitu. Ya masih penting lah daripada dangdutan gitu kan. Masih dalam kandungan didengerin suara dangdut gitu. Nah, juga yang tidak kalah penting dalam aspek kognitif itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini artinya kita melihat, mengakomodasi kebutuhan, kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak itu. Karena beda-beda. Apalagi anak-anak yang lahir di masa-masa COVID ya. Itu banyak sekali itu yang bermasalah ya. Mereka yang secara kelihatan fisik baik, tapi mengalami keterlambatan bicara, keterlambatan merespon. Gitu. Nah, ini juga tantangan bagi kita di Kementerian Agama. Kita belum memiliki sebuah unit satker yang bisa melayani ini. Kalau bicara soal inklusi, ya, kita baru punya subditnya inklusi, ya kan? Tapi apakah kita sudah punya RA ataupun PAUD yang melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus itu? Sudah ya, tapi seberapa merata gitu? Ada 1-2 ya, tapi yang betul-betul sudah melayani dengan baik ya, sesuai dengan standarnya, itu boleh dihitung jari. Apalagi memang kami ya, di Kementerian Agama pun juga belum punya concern perhatian ke sana. Sekarang kita tanya, ada nggak pendidikan guru untuk khusus inklusi ini? Belum ada, ya kan? Nah, jadi ini kita juga masih meraba-raba. Guru yang ada inilah yang kemudian kita tugaskan untuk menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Jadi ketika kita bicara holistik, integratif, harus memikirkan ini. Nah, Pak Dirjen, alhamdulillah, tadi saya ngobrol-ngobrol di ruangannya, sedang memikirkan ini. Bagaimana nanti ya, karena ini Direktorat Pesantren akan berdiri menjadi ditjen terpisah di
Dirjen Pesantren, maka ada 5 eselon 2 berkurang 1, 4 gitu. Ini lagi mikir-mikir ini, apa iya kita butuh satu pendidikan, Direktorat Pendidikan Vokasi dan Inklusi, biar lebih fokus. Vokasi kita fokuskan perhatian, inklusi juga kita maju. Banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak tahu mau kemana, dan akhirnya ya ikut SLB, tapi kita juga tidak punya pendekatan. Apa ada guru-guru yang langsung terlibat di SLB itu yang punya wawasan atau background keislaman yang kuat misalnya, ya. Padahal kita sendiri sudah punya di Lajnah itu, Lajnah Terkasih Quran, itu sudah ada Quran bagi tunanetra dan Quran bagi tunarungu, ya. Nah ini kan salah satunya lah, ya. Sekarang apalagi yang kita butuhkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu, sehingga secara kognitif kita bisa menunjang PAUD yang holistik dan integral. Aspek yang lain adalah aspek emosi sosial, ya. Ini pasti kita sangat juga penting, ya, kebutuhan anak-anak untuk bagaimana menyampaikan perasaannya, bagaimana emosi mereka tidak tantrum tiba-tiba, ya. Anak-anak sekarang kan karena kalau sudah yang kebiasaan pegang HP gitu kan, gadgetnya ditahan sedikit saja udah kayak apa gitu kan, udah tantrum. Ini bagian dari persoalan kita hari ini. Belum lagi kalau bertemu dengan orang baru, orang asing yang harus kita perkenalkan tapi masih takut-takut sembunyi gitu, atau bahkan menangis misalnya gitu, ya. Ini kan semua adalah tantangan bagaimana kita punya pendekatan, punya kurikulum untuk persiapan gurunya. Jadi ini Kasubdit kurikulum banyak PR yang disebutkan biar menunjang pendidikan inklusi. Jadi pembelajaran yang punya kemampuan empati itu juga muncul kan. Ya kalau tidak punya empati menjadi guru berat sekali gitu. Bahkan mereka yang terlibat di dalam lembaga pendidikan itu harus punya empati, bukan hanya gurunya saja. Semua di sana, tenaga baik mulai dari security gitu kan, cleaner gitu, sampai admin, semua punya empati kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi itu. Keterampilan sosial ya pastinya, karena ini harus dibangun sejak dini, utamanya komunikasi. Komunikasi yang santun, komunikasi yang sopan, tidak berteriak-teriak. Ini perlu juga semua mendapat perhatian agar mereka secara emosi sosial itu berkembang. Dan terakhir pastinya adalah aspek pengembangan fisik, ya. Ini gerakan-gerakan, kalau ini sih kayaknya nggak usah biasanya anaknya udah langsung begitu ngelihat media permainan wahana yang ada di situ udah langsung aja, ya. Langsung tidak perlu dikasih komando lagi. Mereka mencoba-coba semua yang tersedia di lembaga pendidikan itu. Tapi yang pasti tentunya harus ada juga kemampuan motoriknya, sehingga tujuan-tujuan gerakan-gerakan itu bisa diarahkan dengan baik, ya. Tidak hanya bergerak tapi ada tujuan-tujuan tertentu. Yang semuanya ini nantinya akan dikaitkan juga dengan anak sehat tadi, terkait dengan gizinya, ya. Terkait dengan bagaimana kesehatan fisik dan juga kesehatan mentalnya. Ibu-ibu para peserta yang saya hormati, terakhir adalah soal bagaimana kita mengintegrasikan ini dengan lingkungan pembelajarannya. Bagaimana posisi sekolah atau lembaga pendidikan itu. Ini kadang-kadang karena terutama di Jakarta, ya, susahnya mendapatkan tempat, lingkungan, lokasi yang ideal. Akhirnya ya di pinggir jalan, jalannya juga ramai tapi sempit gitu kan. Orang tua yang datang mengantar anaknya juga kesulitan parkir gitu kan. Lalu pagarnya juga ternyata gampang sekali terakses dari luar gitu kan. Ini akan repot sekali. Itu hal yang mungkin kita berpikir nomor sekian gitu kan. Tapi justru ketika memilih sekolah, orang tua itu akan melihat dari segi keamanan seperti apa nanti anaknya di sana. Apakah anaknya cukup terhindar dari bahaya, lalu lintas misalnya yang lewat, ya.
ataupun juga penculikan, ya. Itu kan semua aspek-aspek yang harus dipikirkan. Tapi seberapa jauh ini sekarang nih, karena kebetulan pesantren lagi disoroti ya, soal infrastruktur, soal sarana prasarana, kita juga harus perlu perhatikan ini ya. Jadi integratif itu ya di sana gitu kan, bahwa lingkungannya, lokasinya mendukung. Jadi kalau nanti kita lihat ada PAUD yang lokasinya asal-asalan juga ya, sebaiknya kita rekomendasikan coba cari yang aman lah ya. Kalau di luar negeri ya, kebetulan saya pernah tinggal di luar negeri ya, itu namanya kalau penitipan anak, daycare itu ya, bahkan sekolah pun itu pagarnya itu sampai 2 lapis gitu, masuk dulu sampai ke dalam, jadi supaya betul-betul tidak mudah untuk diakses baik dari orang luar ataupun juga peserta didik ini juga tidak mudah keluar, tidak mudah kabur. Saking begitu dilihat bahwa ini aspek yang sangat penting, membuat orang tua juga nyaman, tentram kalau sampai menitipkan anaknya sampai berapa jam ke depannya. Itu juga perlu menjadi pikirkan. Disinilah yang kita perlukan sebuah pendekatan holistik dan integratif, tidak hanya dari segi kurikulumnya di dalam pembelajaran, tapi juga dari segi lingkungannya. Terakhir, karena kita ini punya program juga yaitu kurikulum berbasis cinta, maka tema pengajaran, tema pembelajaran yang berlangsung dalam lingkungan itu sehari-harinya hendaknya dibingkai dalam tema cinta ya. Cinta pada Allah dan Rasulnya, cinta pada ilmu, cinta kepada lingkungan, cinta kepada diri dan sesama, dan terakhir cinta kepada negara, cinta pada tanah air. Ini pesan-pesan ini ya, nggak usah dibuat tersendiri, tapi dimasukkan ke dalam aktivitas-aktivitas, proses-proses pembelajaran. Oh ini cinta diri, mungkin belajar tentang anatomi tubuh ya, itu cinta diri itu. Tubuh ini adalah anugerah dari Allah, pemberian, kita syukuri, bagaimana menjaganya. Dan ini juga adalah amanah, pertanggungjawaban, harus kita pelihara baik-baik, jangan sampai terjadi sesuatu pada tubuh. Itu diajarkan pada anak didik. Disitulah cinta pada diri sudah diajarkan. Karena cinta pada diri diajarkan, maka cinta kepada teman-temannya, sesamanya juga, supaya saling menjaga. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga barang-barang bawaannya, itu dilatih semua. Maka kadang-kadang saya kebetulan peneliti ya, saya banyak meneliti di Aceh. Ada yang dari Aceh di sini? Ada ya. Jadi penelitian saya itu tentang syariat Islam di Aceh. Nah, pendekatan-pendekatan yang belum diintensifkan itu adalah pendekatan melalui pendidikan. Lebih banyak melalui pendekatan regulasi. Padahal pendidikan ketika mereka dilatih sejak PAUD ini, prasekolah itu, mereka dilatih supaya bagaimana amanah ya, bagaimana bertanggung jawab, tidak mau mengambil punya temannya gitu kan. Nah, pendidikan lewat itulah yang seharusnya kalau mau mendidik mereka sehingga nanti besar itu terbiasa. Oh itu bukan milik barang saya nggak mau sentuh. Ada makanan gitu kan di atas meja atau di tas temannya, dia tidak coba-coba melihat atau pengen nyoba nyicip-nyicip, nggak mau, karena itu bukan milik saya. Sudah dilatih dari awal, gitu kan. Nah yang kayak begini ini ya, mungkin sekarang baru dipikirkan ya, bahwa pendekatan di syariat Islam di Aceh itu kan ada sekarang sudah dicoba dengan pendekatan dinul Islam ya. Itu baru-baru sebetulnya, saya nggak tahu juga bagaimana hasilnya ya. Tapi beberapa tahun yang lalu kita lihat ya selalu saja soal regulasi, konun. Nah baru-baru terakhir satu periode gubernur terakhir lah ya, kemudian dicoba bagaimana itu pendekatan dinul Islam. Jadi melihat bahwa inilah secara keseluruhan adalah ajaran Islam ya, termasuk itu tadi soal etika, soal akhlak, soal jangan sampai juga bully ya. Ini anak-anak kita itu bulinya tuh kan dari dulu sampai sekarang sama aja ya. Sejak saya kecil SD, bulinya sama juga sama anak sekarang. Biasanya kan dulu tuh kan kalau kita manggil teman, manggil nama bapaknya, nama ibunya, bener nggak?
Sampai sekarang masih begitu nggak? Masih ya coba. Ternyata bully yang kayak begini dekade-dekade nggak habis-habis, nggak selesai. Padahal kita diminta untuk menghormati gitu kan. Masa iya manggil nama orang tua gitu kan? Nah, terus ya kalau mau manggil nama orang tua pakai tuan gitu kan. Tapi ini manggil nama, kadang juga sudah gitu manggil shaming, body shaming lagi ya. Wah itu parah lagi tuh kan. Kalau warna dipanggil apa, kalau bentuk dipanggil apa, itu juga sebetulnya mulai dari situlah kita itu melatih itu cinta pada diri dan sesama itu ya di sana. Gitu kan. Jangan sampai ini diwariskan terus menerus sudah berapa generasi, dari mulai generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha sama, ya begitu terus berlangsung. Jadi ini kesempatan kita melihat kembali kurikulum kita, melihat bagaimana kita ingin mewujudkan PAUD yang holistik dan integratif itu, sama-sama kita berkreasi dan mudah-mudahan tidak hanya di ruangan ini, tapi juga nanti bisa menular ke semua RA yang ada di Indonesia. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini ternyata juga sudah masuk waktu maghrib ya, cepat sekali maghrib di Jakarta hari-hari ini ya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka sana. Oh, saya kira udah dibuka. Oh, belum. Oh, saya pikir Bu Direktur tadi belum ya. Baiklah ya. Baik, mari dengan mengharap ridho dan hidayah dari Allah SWT kita sama-sama membuka, mengawali kegiatan apa nama kegiatannya? Workshop pendampingan pembelajaran PAUD holistik integratif dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Sesdirjen atas sambutan, arahan, dan yang telah berkenan untuk membuka acara. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara workshop pendampingan implementasi pembelajaran PAUD HI Angkatan Pertama